Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopiansyah, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan hasil tugas mandiri 1.1A8 mengenai kesimpulan dalam modul 1.1. Berikut ini beberapa poin penting yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pendidikan itu menuntun. Kemudian yang kedua, pendidikan yang memerdekakan. Dan yang ketiga, kodrat alam dan zaman. Pendidikan menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pendidikan yang memerdekakan. Proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, yakni pendidikan yang menyesuaikan lingkungan tempat berada anak serta pendidikan yang menyesuaikan isi dan irama atau sebagaimana perkembangan zaman sebagai bekal hidup. Ki Hajar Dewa menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yakni critical thinking, yaitu mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalah, kreativitas, komunikasi ya dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas dan efektif, dan kolaborasi, yaitu aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Sedangkan dalam memenai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat
tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ataupun murid yang berada di pesisir lautan tentu mempunyai karakteristik belajar yang berbeda dengan murid yang di daerah pegunungan. Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid di dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya mempercayai saya melakukan pembelajaran dengan tidak mengenal karakteristik siswa. Yang kedua, proses pembelajaran hanya berpusat pada hasil pembelajaran, bukan pada prosesnya. Yang ketiga, proses pembelajaran hanya saya lakukan di dalam kelas dan proses pembelajaran berpusat pada guru. Artinya siswanya belum aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang saya dapatkan setelah mempelajari perubahan ini, yang pertama, saya mempunyai motivasi untuk menjadi teladan yang baik di luar maupun di dalam kelas. Kemudian saya mempunyai motivasi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa di kelas dan juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, tidak hanya buku sebagai sumber belajar. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, saya akan berusaha mengenali karakteristik belajar setiap siswa, mempelajari keunikan para siswa dalam memperoleh pembelajaran, sehingga saya mampu memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan yang siswa harapkan. Yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Hal ini berkaitan dengan akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, saya akan melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar selain buku siswa, yaitu dengan memberikan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan alam ataupun lingkungan sekitar sebagai sarana sumber belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas modul 1.1A8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.